knew it coming right back. I know that he need it, cause shorty gon' bite back. And he don't want nobody else sitting it like that. Before that, I'm tryna fuck you, baby. Hopefully we don't have no baby. Loh, kok ada kamera sih? No. Lu ngerti gak sih tentang ikatan kimia yang bisa mau ngejalanin itu? Oh iya, ngerti dong, kan gue belajar di Keybrain. Dari Keybrain? Ya. Welcome to Keybrain. Iya. Halo semuanya, welcome back to Keybrain. Belajar kimia menjadi lebih mudah. Yes. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ikatan kimia. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa sih itu ikatan kimia? Nah, biar kalian mengerti lagi, yuk kita sama-sama simak video berikut ini. Nah, oke. Pertama-tama kita, kalian tahu nggak sih ikatan kimia itu ada apa aja sih? Nah, jadi ikatan kimia itu ada dua, yaitu ikatan ion dan juga ikatan kovalen. Nah, tapi sebelum kita masuk ikatan ion dan ikatan kovalen, aku bakalan jelasin bahwa ikatan kimia itu sebenarnya tuh apa sih ikatan kimia tuh? Nah, jadi ikatan kimia itu adalah ikatan yang terbentuk dari atom-atom senyawa kimia yang berkontribusi dalam membentuk kestabilan sehingga menghasilkan molekul dan senyawa baru. Nah, jadi mereka tuh harus stabil dan kestabilan atom seperti yang sudah kita ketahui itu mencapai 8 atau buat hidrogen itu 2. Nah, oke. Kita masuk ke yang pertama, ikatan ion dan ikatan ion. Nah, ikatan ion itu adalah untuk unsur kimia yang logam dan juga non-logam. Jadi reaksi antara logam dan juga non-logam. Nah, habis itu dia tuh tidak memakai unsur seperti di mono, di, tri, tetra, penta, dan lain-lain. Selain itu juga biasanya untuk ikatan ion ini elektron valensinya itu akan melepas kurang lebih atau sama dengan 3. Nah, ikatan ion itu prinsipnya itu adalah memberi dan mendapatkan elektron. Jadi kehilangan dan juga mendapatkan elektron baru yang artinya itu tidak dipakai secara bersamaan. Nah, sedangkan ikatan kovalen itu berbeda, di mana ikatan kovalen ini untuk unsur kimia yang logam, yang non-logam sama yang non-logam. Nah, memakai unsur mono, di, tri, tetra, penta, dan lain-lain. Selain itu, untuk elektron valensinya sendiri itu elektron valensinya itu melepas lebih atau sama dengan 3. Nah, prinsipnya itu berbeda dengan ikatan ion, dimana kalau ikatan ion kan tadi kan memberi dan mendapatkan elektron, sedangkan kalau ikatan kovalen ini memakai elektron secara bersama. Ikatan ion. Nah, oke, kita masuk ke langkah-langkah menyelesaikan ikatan ion. Jadi yang pertama kita tuh harus tentuin dulu elektron valensi setiap unsur kimia. Kita ini bisa menggunakan konfigurasi elektron ataupun golongan. Misalnya golongan 7, berarti elektron valensi itu adalah 7. Lalu berikutnya adalah menentukan jumlah elektron yang kurang agar dapat mencapai kestabilan, yaitu 8. Nah, seperti yang sudah aku bilangkan tadi, itu sesuai elektron valensi. Jadi kalau misalnya golongan 6, itu kan berarti dia elektron valensinya 6. Nah, berarti dia tuh kurang 2 untuk mencapai 8, untuk mencapai kestabilan. Jadinya dia akan 2 min. Lalu berikutnya itu adalah tentukan apakah unsur tersebut tuh harus melepas atau menerima elektron. Nah, jadi seperti yang udah aku bilang tadi, kalau misalnya 6, itu kan berarti kan dia kan kurang 2, berarti dia harus menerima elektron, yaitu 2 min. Nah, tapi kalau misalnya dia di golongan 3, berarti dia itu membutuhkan 6 kan, berarti kalau di golongan 3, itu berarti dia tuh harus mengurang 6, harus melepas 3 elektron, jadinya 3+. Lalu berikutnya, kalikan jumlah elektron yang dilepas dan diterima agar jumlah elektron yang dilepas atau diterima dari kedua unsur itu sama. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Misalnya ini 11 Na dengan 17 Cl. Nah, kita tentuin dulu konfigurasi masing-masing dari Na sama Cl ini. Nah, Na ini konfigurasinya kan 281. Nah, dia tuh melepas 1 elektron. Nah, terus 17Cl itu 287, menerima 1 elektron. Nah, jadi kalau misalnya kita tulis, itu jadinya Na tanda panah Na plus ditambah elektron coret. Nah, kenapa Na plus? Karena dia tuh melepas 1 elektron, jadinya plus 1 gitu. Lalu berikutnya itu adalah Cl. Nah, Cl ini kita tulisnya gimana? Yaitu Cl plus E, artinya Cl ini menerima 1 elektron, yang pada akhirnya ditulisnya menjadi Cl min gitu. Nah, untuk habis itu kita buat
bentuk itunya jadinya Na plus Cl menjadi Na plus ditambah Cl min, yang artinya ini kan udah sama nih jumlah yang melepas sama jumlah yang menerima itu sama-sama satu. Nah jadinya itu kita bisa tulis NaCl yang memiliki unsur itu namanya natrium klorida. Nah kalau misalnya kita buat penggambarannya bakalan jadi seperti ini. Nah oke, kita masuk ke soal ketiga. Ini soalnya tuh 20 Ca plus 15 P. Nah kita tulis dulu konfigurasinya. 20 Ca itu 2882, dimana elektron valensinya 2 dan dia itu melepas 2 elektron. Lalu berikutnya itu ada 15 P itu 285, yang artinya tuh dia tuh akan menerima 3 elektron. Nah untuk penulisannya itu kita tulisnya seperti Ca tanda panah Ca2 plus karena dia melepas 2 elektron ditambah 2 elektron. Nah, lalu di bawahnya P ditambah 3 elektron karena dia akan menerima 3 elektron dan menjadi P3 minus. Nah, karena ini beda 3 sama 2, kita tuh harus bikin elektron mereka tuh sama, yaitu 3 sama 2 kita bisa jadiin 6. Atau kayak kita bisa dikali 3 sama kali 2. Nah, jadinya Ca yang tadinya melepas 2E bakalan kita kaliin sama 3. Dan P yang tadinya akan menerima 3 elektron kita kaliin jadi 2. Nah jadi hasilnya kita bakal tulis jadi 3Ca ditambah 2P tanda panah 3Ca2 plus ditambah 2P 3 minus. Nah karena udah sama itu kita bisa tulis jadinya yaitu Ca3 3P Ca3 P2 yang artinya itu kalsium fosforida. Nah, untuk penggambarannya seperti ini. Ikatan kovalen. Nah, yang pertama itu adalah ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang hanya melibatkan sepasang elektron untuk digunakan bersama-sama. Nah, hal ini artinya masing-masing atom hanya bisa saling memberikan satu elektron untuk dapat digunakan bersama-sama. Contohnya adalah pada ikatan kovalen tunggal H2. Nah, seperti yang kita ketahui, H itu kan cuma mempunyai satu elektron ya. Jadi, jika H-nya ada 2, H itu akan memberikan satu elektron dan juga H yang lain juga akan memberikan satu elektron sehingga ikatan bisa menjadi seimbang. Nah, berikut adalah rumusnya. Yang pertama ada rumus strukturnya, lalu juga ada rumus elektron dan juga rumus molekulnya. Yang kedua adalah ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan yang masing-masing atomnya itu memberikan sumbangan atau memberikan elektron mereka 2 untuk membentuk 2 pasang elektron ikatan. Nah, hal inilah yang akan membuatnya menjadi ikatan rangkap 2. Contohnya adalah O2 atau oksigen. Nah, seperti yang kita ketahui, oksigen itu kan 2 dan juga 2 dan 6. Nah, 6 ke 8 itu membutuhkan 2 elektron lagi, sehingga harus dibutuhkan 2 elektron untuk dijadikan pemakaian bersama-sama. Sehingga dapat dilihat dari sini, 2 elektron ini menjadikan O2 sebagai rangkap 2. Nah, kenapa di rumus elektronnya ada strip ya? Nah, strip ini itu menandakan bahwa ada 2 elektron valensi. Begitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga itu adalah ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 ini adalah ikatan yang terjadi antara 2 atom yang melibatkan 6 elektron ikatan dalam satu ikatan kovalen. Nah, contohnya itu adalah molekul N2. Nah, N2 itu N itu kan di golongan 5 ya teman-teman. Jadi membutuhkan 3 elektron lagi untuk bisa mencapai kestabilannya atau 8. Nah, jadi N2 itu N yang pertama itu harus mengkasih 3 elektron dan juga N yang di kanan ini akan memberikan 3 elektron juga. Sehingga mengapa N2 itu disebut ikatan kovalen rangkap 3? Karena mereka itu memberikan 3 elektron untuk bisa mengikat bersama-sama. Nah, berikut ini adalah jenis ikatan kovalen yang lainnya, yaitu ada ikatan koordinasi dan juga ikatan poliatom. Nah, nggak kerasa kan teman-teman, video pembelajaran kita ini udah selesai loh. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Thank you for watching. Bye-bye.